Buat teman-teman yang mempunyai usaha tapi sedang kesulitan dalam menjalankan usaha karena terkendala kekurangan modal, tenang, ini ada solusinya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Santi Tanjung Lolo. Baik, jadi di video kali ini saya akan membagikan kepada teman-teman yaitu cara membuat proposal bantuan modal usaha ke Basnas. Buat teman-teman yang mempunyai usaha tapi sedang kesulitan dalam menjalankan usaha karena terkendala kekurangan modal, tenang, ini ada solusinya. Ya, setidaknya banyak sedikit dapat membantu meringankan beban teman-teman. Nah, jadi caranya kita mengajukan proposal bantuan modal usaha ke Basnas. Lalu Basnas itu apa sih? Ya, mungkin sebagian teman-teman sudah tahu apa itu Basnas. Basnas adalah Badan Amil Zakat Nasional, yaitu lembaga yang mengelola pengelolaan zakat secara nasional. Basnas merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Basnas dibentuk berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2001. Namun Basnas bukan hanya berperan mengumpulkan zakat tetapi juga berperan menyalurkan zakat ke beberapa sektor atau kepada yang berhak untuk menerimanya, seperti memberikan modal usaha kepada UMKM, memberikan beasiswa kepada pelajar yang tidak mampu, untuk membiayai pembiayaan masjid, memberikan pembiayaan kepada rumah yang tidak layak huni, memberikan bantuan kepada fakir miskin, kepada panti asuhan, memberikan bantuan kepada korban bencana, memberikan santunan kepada musafir, dan juga memberikan santunan kepada mualaf. Nah, itu dia kriteria yang berhak untuk mendapatkan bantuan ke Basnas. Nah, untuk mengajukan proposal bantuan modal usaha, yang perlu kita lampirkan yaitu surat permohonan, kata pengantar, pendahuluan, rincian anggaran biaya, laba rugi atau hasil bersih dari usaha. Kemudian surat SKTM atau surat keterangan tidak mampu dari wali nagari atau kelurahan. Lampiran berikutnya fotokopi KTP dan fotokopi KK pemohon, foto tempat usaha, foto rumah tempat tinggal, foto saat kita sedang memproduksi usaha. Nah, oke, untuk penjelasan kita sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke tutorialnya untuk membuat proposal. Namun sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe. Nah, ini tampilan sampul proposal bantuan modal usaha. Nah, teman-teman boleh menambahkan sampulnya agar lebih menarik lagi, ya, seperti untuk ditambahkan nama, alamat, nomor handphone atau email. Ini saya contohkan proposalnya menjual mie ayam dan bakso. Ya, kebetulan saya menjual mie ayam dan bakso. Kalau teman-teman mau mengajukan proposal selain untuk jualan, ya bisa kalau seandainya ternak itik atau ternak lele atau seperti usaha cemilan atau kue, tinggal menukar judulnya. Nah, untuk lampiran proposal halaman pertamanya tentu surat permohonan, yaitu proposal permohonan bantuan usaha. Ya, di sini tempat atau tanggalnya, kemudian lampiran perihal bantuan modal usaha yang ditujukan kepada yang terhormat Ibu atau Bapak Basnas di kabupaten teman masing-masing, ya. Kemudian dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini. Ya, ini kita sebagai pemohon diisi identitas kita di sini, ya. Yaitu nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, pekerjaan, nomor HP atau email. Nah, kemudian di sini kita jelaskan dengan ini mengajukan kepada Bapak Ibu untuk dapat memberikan bantuan modal usaha. Ya, pandai-pandai teman-teman lah untuk mengarang kata-katanya. Oke, nah sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan. Kemudian teman-teman buat di sini lampiran persyaratannya yang lain seperti fotokopi KTP, KK,
surat SKTM atau surat keterangan yang tidak mampu yang teman-teman minta nantinya di kantor wali nagari atau di kantor kelurahan teman masing-masing. Kemudian untuk lampiran yang lain, foto saat kita memproduksi usaha, misalnya kalau kita lagi bikin jualan, saat kita memasak jualan. Kemudian kita foto juga rumah kita atau rumah tempat tinggal kita. Nah, surat permohonan yang kita buat ini juga harus diketahui oleh nagari atau di pemerintahan kelurahan setempat. Kemudian di sini kita yang sebagai pemohon ditandatangani. Ini surat permohonan ini nanti dijadikan satu ya. Nah, halaman pertama proposal kita tentu adalah kata pengantar. Kata pengantar ini berisi tentang kata-kata puji syukur pada paragraf pertama. Kemudian untuk paragraf kedua, kita menceritakan tentang usaha kita. Contohnya, namun kami sadar dalam menyusun proposal ini jauh dari kata sempurna dan kami juga sadar dalam menjalani usaha banyak hambatan dan rintangan. Yang contohnya pandai-pandai sebisa-bisa teman-teman lah untuk mengarang atau menulis kata-katanya. Maka untuk itulah kami mencoba mengajukan proposal bantuan modal usaha kepada Basnas di kabupaten teman masing-masing. Nah, kemudian untuk kata penutupnya saya buat, niscaya proposal bantuan modal usaha ini dapat Bapak Ibu terima dan mohon maaf dari segala kekurangannya. Terima kasih dan hormat saya sebagai penulis. Oke, kita lanjut halaman proposal berikutnya, yaitu pada halaman proposal berikutnya yang pertama adalah bab 1 atau pendahuluan. Di dalam pendahuluan terdiri dari A. Profil usaha. Di dalam profil usaha terdiri lagi 3 bagian, yaitu nama usaha, jenis usaha, lokasi usaha. Nah, nama usaha tentu kita menerangkan tentang usaha kita. Kemudian jenis usaha ya kita terangkan apa jenis usaha kita ya. Seperti kuliner ya tentu kita menerangkan jenis usaha kita kuliner, atau seperti peternakan, contohnya seperti ternak itik atau ternak lele. Kemudian lokasi usaha. Lokasi usaha adalah tempat kita memasarkan usaha kita atau untuk berjualan. Yang ke B-nya latar belakang. Latar belakang adalah menggambarkan tentang usaha kita. Oke, kemudian yang C yaitu visi misi. Itu visinya yaitu berusaha menciptakan produk makanan yang berkualitas dan menarik pelanggan sehingga berlangganan terus, dan mengedepankan pencitraan makanan sehat dengan bahan-bahan pilihan dari Indonesia. Kemudian misinya sebagai contoh memberikan inovasi-inovasi yang sukar ditiru atau diikuti orang lain, membangun semangat wirausaha yaitu untuk membangun kemandirian dalam menghadapi tantangan global. Kemudian lagi misinya menciptakan lapangan kerja, mengedepankan pelayanan, kenikmatan dan keberkahan. Kemudian misi selanjutnya melestarikan hasil kuliner kekayaan Indonesia. Untuk bab 2 yaitu perencanaan pemasaran. Dalam perencanaan pemasaran terbagi lagi yaitu analisis SOT, yaitu yang menggambarkan setiap kegiatan untuk memulai usaha. Maka hal yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah pengukuran kemampuan terhadap lingkungan pesaing, yaitu melalui analisis SWOT, yaitu seperti satu kekuatan, kemudian kelemahannya, peluangnya dan ancamannya. Nah, untuk contoh kekuatannya seperti rasanya yang unik dan enak, memiliki angka kecukupan gizi yang tinggi, dapat disukai oleh semua kalangan, harga terjangkau oleh semua kalangan, bahan bakunya terjangkau dan mudah diperoleh, serta mudah cara pembuatannya. Kemudian contoh untuk kelemahannya yaitu seperti banyaknya saingan, tidak tahan lama, belum mempunyai cabang, kurangnya modal untuk memulai usaha, harga bahan baku yang tidak stabil. Kemudian contoh untuk peluangnya yaitu penjualan mie ayam dan bakso memiliki peluang yang cukup besar dengan cita rasa yang enak dan gurih. Peminat mie ayam dan bakso adalah semua kalangan, yaitu apalagi dengan harga terjangkau dan dengan lokasi yang strategis karena berada di mana diceritakan di mana lokasi
tempat kita berjualan. Kemudian ancaman. Salah satu contoh ancaman yaitu banyak memiliki pesaing, harga bahan baku yang sering naik dan sebagainya. Kemudian untuk bauran pemasarannya yaitu yang pertama produk. Produk yang kita jual yaitu mie ayam dan bakso. Kemudian untuk harganya, satu porsi mie ayam dijual 10.000. Kemudian strategi untuk promosi. Strategi untuk promosi kami lakukan dengan harga murah dan rasa enak serta porsinya yang lebih. Dan dari bahan baku pilihan mie ayam yang diolah sendiri, bukan dalam bentuk mie kemasan, serta menyebarkan promosi setiap hari di media sosial. Kemudian yang berikutnya untuk perhitungan modal dan bahan baku. Yang pertama, untuk modal kita perhitungkan adalah modal awal usaha, yaitu modal usaha yang menggambarkan yaitu tentang peralatan. Dan kedua yaitu modal yang kita hitung adalah yaitu modal bahan baku. Kita buat rinciannya semuanya di sini dan kemudian kita jumlahkan berapa modal yang kita keluarkan. Nah, inilah rinciannya modal yang kita keluarkan. Nah, kemudian kita membuat rincian anggaran biayanya yaitu HPP atau harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan kita tadi yaitu yang modal yang sudah kita hitung semuanya. Kemudian di dalam modal itu berapa porsi yang kita dapati. Ya, misalnya kita dapat 245 porsi. Dalam satu porsi modal kita yaitu 5.500. Nah, sekarang kita hitung laba kotor dibagi harga jual dikurang modal. Laba kotor yaitu penjualan kita tadi 10.000 dikurang dengan modal pokok kita yaitu 5.500. Jadi laba bersih kita 4.500 dikali berapa jumlah porsi yang dapat dari modal tadi yaitu 245 porsi. Jadi totalnya segini, oke? Maka inilah hasilnya laba bersihnya. Ini suatu contoh ya. Nah, setelah didapatkan hasil dari laba bersih, kemudian untuk bab yang ketiganya adalah penutup, yaitu kesimpulan. Menurut kami, usaha ini dapat berkembang dan akan mencapai keberhasilan meskipun kami sadar penjualan ada lancar dan ada macetnya, namun kami akan tetap bertahan dan melanjutkan usaha. Oke, untuk proposal sudah siap, kemudian kita tambahkan lampiran lainnya, yaitu seperti surat keterangan tidak mampu dari pemerintahan setempat masing-masing atau dari kenegarian atau dari kelurahan setempat. Nah, seperti ini contohnya SKTM-nya ya. Kemudian ya kita tambahkan fotokopi KK, fotokopi KTP kita sebagai pemohon ya, yang sudah diterangkan di awal tadi persyaratan atau lampirannya ya, seperti foto tempat usaha, foto saat kita memproduksi, foto rumah tempat tinggal. Nah, itu dia tadi penjelasan beserta tutorial cara membuat proposal bantuan modal usaha. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe dan tunggu video selanjutnya.